Sekitar awal tahun 80-an, di sebuah kampung kecil di lereng pegunungan Banjarnegara, malam turun perlahan seperti tirai tebal yang membungkus seluruh permukaan desa. Udara di luar rumah terasa lembab dan dingin, dengan angin malam yang berembus pelan, menyusup lewat celah-celah anyaman bambu di dinding rumah warga. Suasana di kampung itu sunyi, hanya diselingi suara kodok bersahutan dari arah sawah, dan sesekali derik jangkrik yang terdengar dari semak-semak. Di sebuah rumah kayu sederhana yang berdiri di ujung desa, Yuda, seorang anak laki-laki berusia sekitar 11 tahun, sedang memijat punggung ayahnya di ruang tengah. Lampu tempel yang menggantung di salah satu sudut ruangan memancarkan cahaya kekuningan yang temaram, memperlihatkan bayangan-bayangan panjang di dinding rumah. Mereka berada di atas tikar pandan. Sementara suara lembut, percakapan mereka tenggelam dalam suasana malam yang sepi. Ayahnya yang lelah usai bekerja seharian akhirnya menyuruh Yuda berhenti memijat. Badannya yang tidak lagi muda memang sering pegal-pegal, dan pijatan dari anak sulungnya itu menjadi rutinitas malam yang menenangkan. Setelah mengucapkan terima kasih, ia pun bangkit pelan dan masuk ke kamar sebelah untuk beristirahat lebih awal. Kamar itu terpisah dari kamar yang digunakan oleh ibu dan adik-adik Yuda. Di rumah mereka, dua kamar berdampingan mengapit ruang tengah, sementara dapur dan kamar mandi berada di bangunan terpisah di belakang rumah. Sebelum tidur, ayahnya sempat mengingatkan Yuda agar jangan lupa menyalakan obat nyamuk di kamar ibu, karena di musim-musim seperti ini, nyamuk sangat banyak dan menggigit tanpa ampun. Yuda pun bergegas menuju ruang dapur kecil untuk mengambil satu lingkaran obat nyamuk bakar berwarna hijau tua. Ia menyalakan ujungnya dengan korek api, lalu meniupnya perlahan hingga asap tipis mulai mengepul dari lilitan tersebut. Karena kamar-kamar di rumah itu tidak memiliki penerangan sendiri, Yuda terpaksa membawa lampu tempel dari ruang tengah agar bisa melihat dengan jelas saat meletakkan obat nyamuk. Cahaya lampu yang dibawanya berayun lembut saat ia melangkah ke kamar ibunya. Di dalam kamar itu, ibu dan adiknya, Siti, sudah tertidur lelap. Wajah mereka terlihat tenang dalam balutan selimut tipis, sementara bau kas kayu dan anyaman bambu bercampur samar dengan aroma asap obat nyamuk yang mulai menyebar. Saat hendak keluar kamar, Yuda sempat menoleh sekilas. Ia merasa ada yang kurang. Agus, adiknya yang satu lagi, tidak tampak di sana. Awalnya ia tak terlalu memikirkannya, mengira Agus sedang di ruang lain atau mungkin sedang buang air. Namun begitu melangkah ke ruang tengah dan meletakkan kembali lampu tempel, matanya menangkap bayangan samar, seseorang berjalan ke arah belakang rumah. Gerakannya cepat, namun Yuda sempat mengenali sosok kecil itu sebagai Agus. Yang membuatnya heran adalah sosok itu tidak sendiri. Ada bayangan lain yang menyertainya, lebih tinggi, namun tidak cukup jelas untuk dikenali. Apakah itu ibu? Tapi barusan ia melihat ibu masih tidur pulas di kamar. Rasa penasaran mulai menggigit, perlahan berganti menjadi kekhawatiran. Yuda segera kembali ke kamar ibunya, mengangkat kelambu dan menyorotkan cahaya ke dalam ruangan. Benar saja Agus tidak ada di sana. Hanya ibu dan Siti yang masih dalam lelapnya. Yuda mencoba membangunkan ibunya dengan hati-hati. Ia menyebutkan nama Agus, mengatakan bahwa ia melihat adiknya keluar rumah. Sang ibu hanya menggeliat sebentar, menggumam bahwa Agus mungkin sedang di luar, dan menyuruh Yuda untuk menyuruhnya kembali masuk. Namun ucapannya terdengar setengah sadar, matanya bahkan tak terbuka sempurna. Raut wajahnya menunjukkan kelelahan yang dalam. Yuda berdiri ragu di ambang pintu kamar. Angin dari jendela membuat lampu temaram bergetar dan bayangan di dinding tampak seolah bergerak. Ia merasa sendiri di rumah itu meski semua orang berada di dalamnya. Rumah yang siang harinya terasa hangat dan ramai kini berubah menjadi tempat sunyi
yang menyimpan banyak rahasia di balik dinding-dindingnya. Suara malam yang tadinya akrab kini terasa asing. Dengan menggenggam erat pegangan lampu tempel, Yuda memantapkan hati. Ia harus mencari adiknya. Pintu belakang rumah terbuka, menganga seperti mulut raksasa yang siap menelan siapapun yang melangkah keluar. Jalan setapak menuju dapur dan kamar mandi yang biasanya dilalui tanpa pikir panjang di siang hari, kini tampak asing dalam kegelapan. Yuda melangkah hati-hati di tanah yang dingin dan sedikit lembab, melewati tumpukan kayu bakar dan potongan bambu yang tertata di samping rumah. Di kejauhan, bayangan kebun mulai terlihat gelap dan penuh siluet pohon tinggi yang berdiri diam seperti penjaga malam. Di dekat kamar mandi yang berdiri sendiri, Yuda berhenti. Ia memanggil nama Agus pelan, berharap mendengar sahutan, namun tidak ada jawaban. Di dekat sumur tua yang sudah lama tidak dipakai, Yuda menyorotkan cahaya lampunya dan melihat sesuatu di tanah, sehelai kain tergeletak lemas di antara rerumputan liar. Ia membungkuk, memungut kain itu, dan jantungnya seketika berdetak lebih kencang. Itu adalah baju yang biasa dipakai Agus. Aroma khas anak-anak masih tercium samar dari kain tersebut. Tenggorokan Yuda terasa kering. Ia kembali memanggil nama adiknya, kali ini dengan nada sedikit lebih tinggi. Langkahnya membawanya ke arah kebun belakang, tempat yang paling gelap di antara semua sudut rumah. Di sanalah, antara akar-akar pohon dan bayang-bayang pekat, malam itu akan membuka tabir gelap yang selama ini tersembunyi di balik kehidupan desa yang tampak damai. Langkah kaki Yuda menyusuri tanah becek yang tertutup daun-daun kering dan akar pohon randu yang menjalar seperti ular. Lampu tempel di tangannya bergetar pelan, cahayanya menari-nari di antara batang pohon dan semak belukar. Di balik gelapnya kebun, suara malam seakan terdiam, seolah menyimpan napas untuk menyaksikan sesuatu yang tak biasa. Ia terus memanggil nama adiknya dengan suara setengah berbisik. Rasa takut menahannya untuk berteriak lebih keras. Bayangan buruk mulai menyusup ke pikirannya. Bagaimana jika Agus tersesat atau lebih buruk lagi, terseret oleh sesuatu yang tak kasat mata? Yuda menggigit bibirnya, mencoba menahan kepanikan. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, seolah tanah tempat ia berpijak menariknya untuk mundur. Saat ia hendak berbalik dan kembali ke rumah untuk membangunkan orang dewasa, kakinya menyentuh sesuatu yang lembut dan lembab. Ia menunduk dan melihat potongan kain lain, kali ini sebuah celana kecil berwarna coklat yang sudah dikenalnya dengan baik. Itu milik Agus. Celana itu tergeletak begitu saja di tanah, sebagian terselip di antara akar yang menjulur dari pohon tua. Napas Yuda tercekat, sekujur tubuhnya terasa dingin, lebih dingin dari udara malam yang menggigit kulitnya. Rasa takut kini berganti menjadi dorongan kuat untuk menemukan adiknya. Ia tak bisa membiarkan Agus sendirian di tempat seperti ini. Dengan cepat, ia menyusuri jalan setapak yang makin gelap menuju arah rumpun pohon yang lebih lebat. Tiba-tiba, di antara suara sunyi yang mengendap di udara, terdengar suara lirih. Suara tangisan anak kecil, tertahan dan penuh rintihan. Suara itu bukan tangisan keras yang memecah malam, melainkan erangan pelan, seperti bisikan penderitaan yang terbungkam. Yuda menajamkan telinga. Suara itu datang dari arah akar besar di dekat pohon tua yang dulu pernah ditebang warga. Ia mendekat, menerangi sudut-sudut tanah dengan lampu tempel yang kini mulai meredup. Dan di sana, di antara akar-akar tebal yang menjulang ke atas seperti tangan-tangan bengkok, Yuda menemukan sosok kecil yang meringkuk dengan tubuh menggigil. Agus duduk memeluk lututnya. Tubuhnya hanya tertutup celana dalam, seluruh badannya menggigil hebat. Matanya sembab, wajahnya pucat. Ketika melihat kakaknya, ia tak segera bersuara, hanya menatap dengan mata yang penuh ketakutan. Yuda segera mendekat memeluk tubuh adiknya yang dingin, seperti baru keluar dari kolam air.
Ia mengusap kepala Agus dan bertanya dengan suara gemetar, mencoba menenangkan meski dirinya sendiri penuh rasa takut. Agus hanya menjawab lirih bahwa ia merasa takut, sangat takut. Tubuhnya gemetar hebat dan dari tatapan matanya, jelas bahwa ia telah melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat anak seusianya. Yuda pun segera menarik tangan adiknya, mencoba membimbingnya untuk kembali ke rumah. Mereka baru berjalan beberapa langkah, ketika suara aneh tiba-tiba terdengar dari arah atas. Bukan suara manusia, melainkan suara cekikikan panjang, tinggi, dan menyayat. Suara itu terdengar seperti suara perempuan, namun penuh dengan nada ejekan yang menyeramkan. Mereka berdua membeku, tubuh Yuda gemetar, sementara Agus mencengkeram tangan kakaknya dengan kuat. Yuda bertanya dengan pelan, apakah Agus juga mendengarnya? Agus mengangguk cepat, lalu menunjuk ke arah atas, ke batang pohon besar yang berdiri di tengah kebun. Yuda perlahan mengangkat wajahnya, menyorotkan lampu ke arah yang ditunjuk. Matanya sempat kabur oleh cahaya redup dan bayangan pekat, tapi perlahan, sebuah sosok mulai terlihat. Di atas sana berdiri di antara cabang pohon yang tinggi, terdapat sosok mengerikan berwarna abu-abu kehitaman. Tubuhnya menggantung, menempel di batang pohon dengan posisi membungkuk. Tangan dan kakinya panjang, mencengkeram ranting seperti kelelawar besar. Tapi yang paling mengerikan dari semuanya adalah bagian dadanya yang besar, menggantung panjang dan bergelambir aneh. Sosok itu mengayun perlahan, kepalanya yang miring ke samping menatap ke bawah ke arah mereka, sambil terus mengeluarkan suara cekikikan yang nyaring. Yuda tak bisa mengalihkan pandangannya. Sosok itu bukan manusia dan jelas bukan makhluk biasa. Ia pernah mendengar cerita tentang makhluk itu dari orang-orang tua. Sosok menyeramkan yang gemar menculik anak-anak, dikenal dalam cerita rakyat sebagai Wewe Gombel. Ketika cekikikan itu semakin keras, Yuda sadar bahwa mereka dalam bahaya. Ia menarik Agus, berbisik tegas agar mereka segera lari. Namun sebelum sempat berlari, terdengar suara keras dari balik semak-semak. Suara langkah kaki yang cepat dan mantap disertai suara cemeti yang membelah udara dengan bunyi yang menggema. Dari arah gelap muncullah seorang lelaki tua dengan wajah serius dan mata tajam. Jubahnya berkibar tertiup angin dan di pinggangnya tergantung seutas cemeti panjang berwarna gelap. Itu adalah Ki Sobri, kakek mereka. Lelaki sepuh yang tinggal di rumah sebelah dikenal di kampung sebagai orang tua yang sering menyendiri dan jarang berbicara, namun diyakini memiliki ilmu yang tidak biasa. Ia datang tepat waktu, seolah tahu apa yang sedang terjadi. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, seakan ini bukan pertama kalinya ia melihat makhluk semacam itu. Dengan gerak cepat, Ki Sobri melemparkan sarungnya untuk menutupi tubuh Agus yang menggigil. Ia kemudian berdiri di depan kedua cucunya, mengangkat cemetinya ke atas, lalu memutar pergelangan tangannya. Bunyi cemeti kembali terdengar memekakkan telinga, disertai gemuruh. Tak kasat mata yang menggetarkan tanah. Sosok Wewe Gombel yang berada di atas pohon kini mengeluarkan suara yang berbeda. Tak lagi cekikikan, tapi erangan melengking seperti binatang yang terluka. Makhluk itu bergerak gelisah, lalu mundur pelan ke balik daun-daun lebat. Tubuhnya menghilang perlahan di balik kabut malam. Tapi sebelum benar-benar lenyap, suara samar terdengar, sebuah kalimat dalam bahasa daerah yang menyerupai ratapan. "Itu anak-anakku. Aku suka mereka. Mau aku bawa?" Yuda dan Agus menatap kakeknya tanpa kata. Sosok tua itu berdiri kokoh di depan mereka, menatap gelap malam dengan wajah dingin. Dalam diam ia memutar kembali cemetinya, menggulungnya perlahan dan menyelipkannya di pinggang. Malam itu belum benar-benar usai ketika Ki Sobri menggandeng kedua cucunya kembali ke rumah. Sarung yang dipakai menutupi tubuh Agus tetap membalutnya erat. Sementara Yuda berjalan di samping, masih memegang lampu tempel yang mulai redup nyalanya. Tidak ada suara yang keluar dari mulut mereka. Hanya napas terengah dan desiran angin malam yang menyusup di sela dedaunan, seolah mengiringi kepulangan mereka dari wilayah gelap yang baru saja disentuh
dunia gaib. Sebelum masuk rumah, mereka berhenti di samping kamar mandi. Di sana Agus mengambil baju dan celananya yang tadi tercecer. Ia memakainya buru-buru dengan tangan gemetar. Yuda membantunya sembari sesekali menoleh ke arah kebun, memastikan bahwa makhluk tadi benar-benar telah lenyap. Tak jauh dari situ, Ki Sobri berdiri mengawasi. Tubuhnya masih tegap, meski usia telah membuat rambutnya memutih dan kulit wajahnya mengendur. Saat semua sudah berpakaian lengkap, barulah mereka masuk ke dalam rumah. Anehnya, meskipun telah terjadi kegaduhan dan teriakan dari luar, ibu dan ayah Yuda tetap tertidur pulas. Siti, adik perempuannya yang masih kecil, pun tidak terbangun sama sekali. Rumah itu seolah diliputi selimut lelap yang tidak bisa ditembus suara atau cahaya. Yuda sempat mengira bahwa mereka semua terlalu lelah. Namun, Ki Sobri terlihat tak sepenuhnya percaya. Dengan suara tegas dan sedikit keras, Ki Sobri membangunkan mereka. Ia menyebut nama anak perempuannya, Sri, ibu dari Yuda. Tubuh sang ibu bergeliat, lalu terbangun dengan mata setengah terbuka, disusul oleh sang ayah yang ikut bangkit dari pembaringan di ruang tengah. Wajah keduanya menunjukkan keterkejutan ketika melihat Ki Sobri berdiri di dalam rumah dengan kedua anak mereka yang tampak ketakutan dan kusut. Setelah menyadari apa yang terjadi, keduanya segera mendekati anak-anak mereka. Agus dipeluk erat oleh ibunya, sementara ayahnya melotot ke arah Yuda yang belum sempat menjelaskan. Namun Ki Sobri angkat bicara lebih dulu. Dengan suara tenang namun penuh tekanan, ia menyindir bahwa seharusnya orang tua tidak tidur terlalu pulas di malam hari, terlebih ketika anak-anak mereka bisa saja menghadapi sesuatu yang mengancam nyawa. Ayah Yuda hanya tertunduk. Ia meminta maaf, mengaku bahwa tadi setelah pijatan dari Yuda, tubuhnya terasa sangat letih dan tak sadar sudah tertidur. Ibu Yuda pun meminta maaf, mengatakan bahwa setelah membereskan rumah dan menyusui Siti, tubuhnya pun lemas dan ingin berbaring sejenak. Ki Sobri tak menyalahkan mereka secara langsung, tapi ucapannya mengandung peringatan yang jelas. Ia menyarankan agar mulai malam itu pintu belakang rumah sebaiknya dikunci rapat. Bukan hanya karena alasan keamanan biasa, tetapi karena ada sesuatu yang sedang mengintai. Malam itu ditutup dengan percakapan singkat di ruang tengah. Ibu membuatkan air hangat untuk Ki Sobri dan anak-anaknya. Ki Sobri duduk bersila menatap cemeti yang kini diletakkan di pangkuannya. Yuda, yang masih penasaran sejak tadi, akhirnya memberanikan diri bertanya tentang benda tersebut. Dia ingin tahu kenapa cemeti itu bisa mengusir makhluk mengerikan yang menggantung di atas pohon. Ia juga bertanya, kenapa tadi ketika pertama kali cemeti diayunkan, makhluk itu tak kunjung pergi, tapi setelah beberapa saat baru bisa terkena dan lari. Ki Sobri tak langsung menjawab, ia menatap mata cucunya, lalu hanya tersenyum kecil, seolah menyimpan rahasia yang tak bisa begitu saja diucapkan. Namun akhirnya ia angkat bicara, menjelaskan bahwa segala sesuatu di dunia ini tak bisa dilakukan hanya dengan tenaga. Ada kalanya doa yang kurang, hati yang belum mantap, atau waktu yang belum tepat bisa membuat sebuah usaha tidak membuahkan hasil. Ia menyebut bahwa pukulan pertama tadi tidak mengenai sasaran, karena dirinya kurang bersiap secara batin. Yuda yang masih kecil belum sepenuhnya memahami maksud ucapan itu. Namun ia terus mendengarkan, terutama saat kakeknya mulai menceritakan asal-usul cemeti itu. Menurut Ki Sobri, cemeti itu bukan sembarang alat. Ia tak membelinya di pasar atau membuatnya sendiri, melainkan menemukannya secara tak sengaja di belakang rumah puluhan tahun lalu. Kisah itu terjadi saat ibunya Yuda, anak perempuan Ki Sobri, masih kecil. Suatu sore, Ki Sobri kembali dari kebun dan melewati jalur semak-semak yang jarang dilalui orang. Di sanalah ia melihat sesuatu tergeletak di antara akar pohon tua. Awalnya ia mengira itu ular karena bentuknya panjang dan tergeletak diam. Tapi setelah diperiksa, ternyata itu adalah cemeti tua dengan gagang kayu yang dibalut kulit binatang seperti anyaman lumping. Bagian ujungnya meruncing dan berlapis seperti anyaman kulit kuda. Terasa berat saat diangkat, namun tidak ada bekas karat atau kerusakan. Malam setelah ia menemukan benda itu, Ki Sobri jatuh sakit
demam tinggi, mengigau, dan tak sadarkan diri selama 2 hari. Namun di balik kondisi fisiknya yang lemah, ia mengalami mimpi yang sama setiap malam. Dalam mimpinya datang seorang lelaki tinggi besar, berpakaian seperti bangsawan kerajaan zaman dahulu. Lelaki itu berkata bahwa cemeti itu adalah titipan, bukan untuk disalahgunakan, bukan untuk kesombongan, melainkan untuk menolong jika ada yang membutuhkan. Selama 4 malam berturut-turut, sosok itu datang dalam mimpi menyampaikan pesan yang sama. Ia bahkan berkata bahwa cemeti itu bisa menjaga dirinya sendiri dan tidak butuh perawatan khusus. Yang penting, penggunanya harus menjaga hati, niat, dan tidak mempergunakannya untuk mencelakai orang lain. Sejak saat itu, Ki Sobri tak pernah memperlihatkan cemeti itu ke sembarang orang. Ia menyimpannya dengan tenang, hanya menggunakannya jika dirasa sangat perlu. Malam ini, ia merasakan firasat yang kuat. Ada sesuatu yang datang, bukan hanya untuk menakuti, tapi berusaha membawa salah satu cucunya pergi. Karena itulah, ia keluar rumah, tepat ketika suara Yuda terdengar memanggil nama adiknya. Yuda mendengarkan cerita itu dengan mata membelalak. Ia belum sepenuhnya memahami kedalaman makna kata-kata kakeknya, tapi satu hal yang ia tahu pasti, malam itu ia dan adiknya selamat karena keberadaan sang kakek dan cemeti pusakanya. Setelah semuanya sedikit tenang, mereka pun masuk ke dalam kamar. Agus tidur di samping ibunya, Yuda bergabung bersama adik dan kakaknya, sementara ayah mereka terlelap di ruang tengah. Ki Sobri pamit pulang ke rumahnya yang bersebelahan, tapi sebelum menutup pintu, ia sempat menoleh ke arah cucunya, lalu berkata bahwa mereka harus tetap waspada. Gangguan malam ini bisa jadi bukan yang terakhir, dan benar saja, malam belum sepenuhnya menyingkirkan bayang-bayang yang mengintai. Dalam gelap yang belum reda, sesuatu masih bersembunyi. Sesuatu yang lebih kelam dari yang baru saja mereka hadapi. Pagi harinya, saat sinar matahari mulai menyelinap dari sela-sela dinding bambu rumah, Yuda terbangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya masih terasa lelah, namun ada sesuatu yang membuat pikirannya terus terjaga. Bayangan kejadian semalam masih jelas dalam ingatan. Sosok mengerikan di atas pohon, suara cekikikan yang menggema dari kegelapan, serta cemeti kakeknya yang mengusir makhluk itu. Semua terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Sambil mengenakan baju seadanya, Yuda berjalan pelan menuju dapur. Ibu sedang sibuk memasak air di atas tungku tanah liat. Api kecil dari kayu bakar berderak pelan, menciptakan aroma asap yang menyatu dengan bau pagi khas pedesaan. Saat Yuda keluar dari pintu belakang, ibunya sempat bertanya mau kemana, tapi ia hanya menjawab singkat bahwa ia ingin melihat belakang rumah. Langkahnya membawanya kembali ke kebun tempat kejadian semalam terjadi. Akar pohon besar tempat Agus ditemukan masih berada di sana, namun kini tampak biasa saja. Tidak ada lagi aura mencekam, tidak ada suara tangisan, tidak ada sosok menggantung di pohon. Semua terlihat tenang, nyaris terlalu tenang. Namun Yuda merasa belum semuanya selesai. Ia melangkah lebih dalam, mendekati pohon besar tempat sosok Wewe. Gombel terlihat. Cahaya matahari pagi yang menembus celah daun-daun kini membuat suasana kebun tampak lebih ramah. Tapi perasaan waspada tetap tinggal dalam dadanya. Saat menyusuri tanah di bawah pohon itu, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah benda kecil mencuat dari tanah, hampir tertutup dedaunan kering. Dengan rasa penasaran yang tak terbendung, Yuda berjongkok dan mulai membersihkannya. Benda itu ternyata sebuah kendi kecil terbuat dari tanah liat yang mulai berlumut. Ukurannya tak lebih besar dari genggaman tangan anak-anak, dengan leher pendek dan badan membulat. Penutupnya dililit kain lusuh yang diikat dengan benang merah. Warna kain itu telah berubah menjadi coklat keabu-abuan karena usia dan kelembapan, namun bentuk ikatannya masih utuh. Tanpa berpikir panjang, Yuda membawa kendi itu ke rumah Ki Sobri. Ia merasa kakeknya pasti tahu apa benda ini, dan siapa tahu bisa menjelaskan hubungannya dengan peristiwa semalam.
Ia berlari kecil sambil menggenggam kendi di tangan. Rasa penasaran dan antusiasme mengalahkan rasa takut. Sesampainya di halaman rumah sang kakek, Yuda memanggil dengan suara cukup keras. Ki Sobri keluar dari dalam rumah dengan mengenakan sarung dan baju longgar. Ketika melihat cucunya berdiri sambil memegang benda yang tak asing, itu raut wajahnya langsung berubah. Sorot matanya tajam dan penuh kecemasan, seolah telah mengenali bahaya dari kejauhan. Dengan nada tinggi yang belum pernah Yuda dengar sebelumnya, Ki Sobri langsung membentaknya agar tidak memainkan benda itu. Yuda terkejut dan nyaris menjatuhkannya. Ia berusaha menjelaskan bahwa ia hanya menemukannya di kebun belakang, tempat semalam mereka melihat sosok wewe gombel. Ki Sobri tidak menjawab panjang. Ia mengambil kendi itu dengan kasar, lalu berjalan ke arah pohon di halaman rumahnya. Tanpa berkata apa-apa, ia melempar kendi tersebut sekuat tenaga ke batang pohon. Suara pecahan yang keras menggema, membuat beberapa burung di atap rumah terbang beterbangan. Potongan tanah liat beterbangan, dan dari dalam kendi yang pecah terlihat tumpukan abu berwarna hitam kehijauan. Abu itu tersebar di tanah seperti sisa-sisa pembakaran yang dikeramatkan. Yuda berdiri terpaku, tidak berani mendekat. Wajah kakeknya terlihat marah, namun bukan marah seperti orang yang kesal, melainkan seperti seseorang yang sedang mencoba menahan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Setelah beberapa saat, Ki Sobri akhirnya menoleh ke arah cucunya. Nadanya lebih tenang namun tetap keras. Ia memperingatkan Yuda agar tidak sembarangan menyentuh atau mengambil benda-benda yang tampak aneh, terutama jika benda itu ditemukan di tempat kejadian gaib. Banyak dari benda semacam itu adalah media atau perantara bagi makhluk halus, bahkan bisa jadi tempat tinggalnya. Kendi yang dibawa Yuda menurutnya adalah tempat bersemayamnya sosok yang semalam muncul. Bisa jadi dengan membawanya pulang, Yuda justru mengundang kembali makhluk itu masuk ke rumah mereka. Yuda tertunduk merasa bersalah dan sedih. Ia tidak bermaksud membahayakan siapapun, tapi justru karena rasa ingin tahu yang terlalu besar, ia nyaris membawa bencana ke rumah mereka. Ki Sobri akhirnya menghela napas panjang, lalu menepuk pelan bahu cucunya. Ia tahu Yuda tidak bermaksud buruk. Ia hanya mengingatkan bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tak bisa dijelaskan dengan logika anak-anak, bahkan kadang tak bisa dijelaskan oleh orang dewasa sekalipun. Sore harinya, suasana rumah kembali tenang. Namun sejak kejadian itu, Ki Sobri semakin sering terlihat berjaga di malam hari. Kadang duduk di beranda rumahnya, kadang berjalan pelan di halaman dengan membawa cemeti tergulung di tangan. Malam itu, setelah sempat terasa tenang sepanjang siang, suasana kembali berubah saat matahari tenggelam di balik perbukitan. Angin malam bertiup lebih dingin dari biasanya, membawa hawa ganjil yang menusuk hingga ke pori-pori. Di dalam rumah keluarga Yuda sedang bersiap tidur. Ibu menidurkan Siti lebih awal, sementara Agus yang masih sedikit pucat memilih berbaring lebih cepat. Ayah mereka duduk bersandar di dinding ruang tengah, mencoba melawan kantuk sambil menunggu Yuda yang tengah membereskan sisa makanan malam. Tidak ada yang menyangka bahwa gangguan belum selesai. Sekitar pukul 9 malam, ketika suasana rumah mulai hening dan nyaris semua penghuni terlelap, suara aneh mulai terdengar dari luar. Bukan suara cekikikan seperti malam sebelumnya, melainkan suara tangisan pelan yang terdengar dari arah jalan kampung. Suaranya menyerupai tangis seorang perempuan dewasa, lirih parau dan terseduh-seduh. Tangisan itu terdengar mendekat perlahan seperti langkah seseorang yang berjalan sambil menangis. Yuda yang sedang bersama ayahnya segera menghentikan aktivitasnya. Mereka berdua saling berpandangan lalu menajamkan pendengaran. Suara tangisan itu bukan berasal dari dalam rumah, melainkan dari luar, dari jalan setapak yang melintasi depan rumah mereka.
suara itu bergerak perlahan, melewati rumah-rumah tetangga, semakin lama semakin mendekat. Ayah Yuda terlihat tegang, namun tetap diam. Yuda yang duduk bersila di lantai mencoba bertanya pelan, siapa yang menangis malam-malam begini? Tapi ayahnya hanya menaruh telunjuk di bibir, memberi isyarat agar tetap diam. Mereka duduk membisu, mendengarkan suara itu, berjalan melewati depan rumah mereka. Tangisan yang menyayat hati dan terasa menusuk ke dalam dada, bukan karena sedih, tapi karena ada sesuatu yang tidak wajar di dalamnya. Saat suara itu akhirnya menghilang, ayah Yuda menarik napas panjang, lalu berbisik pelan bahwa ia menduga suara tadi berasal dari sosok yang kini sedang ramai dibicarakan warga, Sundel Bolong. Sosok gaib yang sering digambarkan sebagai perempuan berambut panjang dan bergaun putih dengan lubang besar di punggungnya. Yuda hanya pernah mendengar nama itu sekilas, tapi tak punya bayangan yang jelas. Ia belum pernah menonton film horor atau mendengar cerita lengkap tentang makhluk itu. Kini, setelah suara itu menghilang, rasa takut mulai merayap di tubuhnya. Ia memohon agar diizinkan tidur bersama ayahnya malam itu, dan ayahnya mengiyakan. Namun bahkan saat mereka telah berbaring, rasa tenang belum kunjung datang. Yuda tak bisa tidur. Dalam diamnya, ia kembali mendengar suara yang tak asing, tangisan yang kini berubah menjadi tawa pelan, lalu kembali menjadi tangisan. Suara itu terdengar seperti berasal dari dua tempat sekaligus, dekat dan jauh, seperti bisikan yang datang dari segala arah. Yuda mencoba membangunkan ayahnya, tapi pria itu sudah lebih dulu tertidur. Di saat itulah suara ketiga muncul. Bukan tangisan atau tawa, melainkan teriakan tegas seorang lelaki tua, suara yang sangat dikenal oleh Yuda. Itu suara Ki Sobri. Ia mendengar suara kakeknya dari luar rumah mengucapkan kalimat dengan nada marah dan tajam, meminta sesuatu pergi dan tidak kembali. Kata-katanya penuh tekanan, dan meski hanya terdengar samar, ada kekuatan dalam ucapannya. Yuda segera bangun dan menengok keluar dari celah pintu. Ibunya pun terbangun, menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi. Mereka berdua mengintip dari celah jendela, dan di sana, di tengah jalan tanah yang membentang di depan rumah, berdirilah sesosok makhluk tinggi besar. Rambutnya panjang menjuntai sampai tanah, gaunnya putih dan lusuh, dan tubuhnya tampak samar seperti kabut. Tingginya jauh di atas manusia biasa. Bahkan hampir 2 kali tinggi tubuh kakeknya yang berdiri tak jauh dari sosok itu. Ki Sobri berdiri di halaman depan rumah. Hanya dipisahkan pagar tanaman rendah dari makhluk itu. Di tangannya cemeti pusaka kembali tergulung. Tatapannya tajam menembus kabut, wajahnya tanpa rasa takut. Yuda melihat betapa tenangnya sang kakek, namun dari postur tubuhnya yang siap menyerang, jelas bahwa ia tahu malam ini bukan pertemuan biasa. Sosok Sundel Bolong itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri, menatap lurus ke arah rumah dengan wajah tersembunyi di balik helaian rambutnya yang panjang. Angin malam membuat gaunnya berkibar pelan, sementara tubuhnya tampak melayang 1 jengkal di atas tanah. Tidak ada kaki yang menyentuh bumi. Dan dari balik rambut yang menutupi wajahnya, suara tawa kecil kembali terdengar. Suara perempuan yang menyakitkan telinga dan menusuk ke dalam dada. Ki Sobri akhirnya bergerak. Ia mengayunkan cemetinya ke udara, menciptakan suara keras yang menggetarkan udara malam. Suara cemeti yang menggemuruh seperti petir yang jatuh di tanah. Sosok di depan tidak bereaksi, tapi cahaya bulan yang menembus pepohonan membuat siluetnya terlihat lebih jelas. Yuda yang melihatnya dengan mata sendiri kini mulai menggigil. Makhluk itu bukan berdiri, melainkan melayang, dan dari sela rambutnya sesekali terlihat lubang besar menganga di punggungnya, hitam pekat. Pukulan kedua melesat, kali ini cemeti itu seolah mengenai sesuatu. Sundel Bolong itu tampak mundur beberapa langkah, lalu terdengar suara melengking tinggi. Ki Sobri melangkah maju,
kembali mengayunkan cambuk pusakanya ke arah makhluk itu. Suara cemeti membelah malam dengan dentuman yang menyakitkan telinga. Makhluk itu kembali bergerak mundur, lalu tiba-tiba lenyap, menghilang seperti kabut tertiup angin. Setelah keheningan kembali menyelimuti, Ki Sobri menunduk, menggulung kembali cemetinya, lalu menatap rumah keluarga Yuda dari kejauhan. Yuda dan ibunya segera membukakan pintu. Ki Sobri masuk, duduk di ruang tengah tanpa banyak bicara. Wajahnya tampak letih, namun puas. Ia menjelaskan bahwa makhluk yang datang malam ini bukanlah arwah gentayangan biasa. Ia bukan orang yang baru saja meninggal dan kemudian berubah menjadi sundel bolong. Sosok ini sudah ada sejak lama. Hanya saja baru kali ini menampakkan diri di kampung mereka, dan entah kenapa 2 malam berturut-turut makhluk-makhluk itu selalu mengarah ke rumah mereka. Pertama mencoba mengambil Agus, kini menampakkan diri dengan jelas di depan rumah. Tidak ada yang tahu pasti apa tujuan sebenarnya. Tapi Ki Sobri yakin ini bukan gangguan tanpa sebab. Ia merasa ada kiriman, sesuatu yang dikirimkan oleh orang yang tak menyukai keluarganya. Tapi siapa pelakunya ia belum tahu pasti. Yang jelas kegelapan belum benar-benar pergi, dan malam masih bisa membawa hal-hal yang tak terduga. Mereka semua duduk bersama sampai larut membicarakan apa yang telah terjadi, mencoba mengingat apakah ada kejadian-kejadian sebelumnya yang terasa janggal. Tapi malam itu mereka semua hanya bisa bersyukur karena masih selamat. Sementara di luar rumah, bayang-bayang malam kembali bergulir seolah menanti kesempatan lain untuk kembali datang. Pagi setelah kemunculan sundel bolong itu, kampung kecil di lereng Banjarnegara tak lagi terasa sama. Meski matahari bersinar cerah dan udara terasa hangat seperti biasa, ada sesuatu yang menggantung di antara rumah-rumah warga. Suatu rasa takut yang tidak terucapkan, namun dirasakan bersama. Kabar tentang apa yang terjadi di rumah Yuda menyebar cepat dari mulut ke mulut, dari satu warung ke warung lain, hingga akhirnya menjadi percakapan yang meresahkan seluruh penjuru desa. Orang-orang tak lagi membicarakan kuntilanak seperti sebelumnya. Kini nama Wewe Gombel dan Sundel Bolong menggantikan perbincangan lama menjadi topik baru yang jauh lebih menakutkan. Yang paling mengerikan dari semua itu adalah kenyataan bahwa 2 makhluk halus itu tidak hanya menampakkan diri, tetapi nyaris membawa anak kecil dari keluarga Yuda. Warga mulai lebih waspada. Anak-anak yang biasanya bermain sampai menjelang malam kini sudah dipanggil pulang, bahkan sebelum matahari tenggelam. Suara riuh permainan yang dulu menghiasi sore hari di kampung itu perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang ganjil. Para orang tua menjadi lebih protektif, menjaga anak-anak mereka seolah kapan saja sesuatu bisa menyambar dari balik bayang-bayang pohon. Yuda pun merasakan perubahan itu dalam dirinya. Sejak 2 malam yang mencekam itu, ia tak lagi merasa rumahnya benar-benar aman. Meski setiap pagi terlihat cerah, malam hari tetap membawa kekhawatiran tersendiri. Ia tak bisa melupakan wajah pucat adiknya saat ditemukan di bawah akar pohon, atau bagaimana suara tawa dari atas pohon seolah menertawakan ketidakberdayaan manusia. Ki Sobri, kakek yang sebelumnya hanya dianggap sebagai orang tua pendiam, kini menjadi sosok yang dipandang dengan penuh hormat. Warga mulai mempercayai bahwa ia memang menyimpan sesuatu, bukan hanya pengetahuan tapi juga kekuatan. Beberapa orang bahkan mulai datang ke rumahnya untuk bertanya, meminta tolong, atau sekadar menyampaikan rasa terima kasih karena telah melindungi kampung dari bahaya yang tidak kasat mata. Namun, di balik itu semua, Ki Sobri tetap seperti biasa. Ia tidak pernah membanggakan apa yang telah dilakukannya. Ia hanya berkata bahwa apa yang dilakukan adalah kewajiban sebagai orang tua, sebagai penjaga keluarga, sebagai manusia yang tak bisa membiarkan kegelapan menelan yang lemah. Ia juga tetap menekankan bahwa kejadian ini tidak muncul begitu saja. Menurutnya, ini semua adalah bagian dari gangguan yang lebih besar, kemungkinan besar kiriman dari seseorang yang menyimpan dendam, iri, atau sakit hati. Suatu sore,
Saat keluarga besar berkumpul di rumah Yuda, Ki Sobri bicara pada ayah Yuda dengan nada serius. Ia mengatakan bahwa sudah beberapa hari terakhir ini ia merasa ada energi asing di sekitar rumah. Ia tidak tahu pasti siapa pengirimnya, tapi ia yakin bahwa niat di baliknya tidak baik. Kemungkinan besar gangguan ini bukan hanya untuk menakut-nakuti, tapi untuk mencelakai. Percakapan itu membuat sang ayah terdiam lama. Ia mencoba mengingat apakah pernah berselisih dengan seseorang, namun tak menemukan satupun alasan yang jelas. Tapi dalam masyarakat yang masih percaya pada kekuatan supranatural, kiriman seperti ini tidak selalu datang karena permusuhan terbuka. Kadang, rasa iri yang disembunyikan bertahun-tahun bisa mewujud dalam bentuk yang tak terlihat. Beberapa hari kemudian kampung kembali diguncang oleh kabar baru. 2 dari 6 perempuan hamil di desa itu melahirkan, dan salah satunya meninggal dunia saat proses persalinan. Warga yang sudah diliputi kecemasan makin yakin bahwa ini bukan kebetulan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, makhluk seperti sundel bolong memang kerap dikaitkan dengan perempuan hamil, kematian, dan bayi. Kabar kematian itu membuat desas-desus makin liar. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sosok yang datang malam itu bukan sekadar sundel bolong, tapi penunggu lama yang telah dibangkitkan oleh ritual tertentu. Entah benar atau tidak ada yang berani membuktikan. Yang pasti, warga jadi lebih ketat menjaga rumah mereka, menggantungkan daun kelor di pintu, membakar kemenyan, bahkan ada yang meletakkan gunting di bawah bantal bayi. Yuda yang masih kecil saat itu hanya bisa menyerap semua peristiwa ini dalam diam. Ia tak sepenuhnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi, namun pengalaman itu membekas dalam dirinya hingga bertahun-tahun kemudian. Ia tahu betapa tipis batas antara dunia manusia dan yang tak kasat mata. Ia menyaksikan sendiri bahwa suara tangisan di malam hari bisa membawa bencana, dan bahwa keberanian sejati terkadang datang dari mereka yang diam-diam berjaga ketika semua tertidur. Seiring waktu, gangguan itu mereda. Sosok-sosok gaib tak lagi muncul, tangisan dan tawa misterius tak lagi terdengar. Kampung kembali seperti sedia kala, anak-anak kembali bermain meski masih diawasi dengan lebih ketat. Tapi, ada satu hal yang tidak berubah. Ki Sobri, ia tetap duduk di beranda rumahnya setiap malam, cemetinya selalu berada di dekatnya. Tidak ada yang tahu apakah ia benar-benar berjaga atau hanya menemani malam, namun semua merasa lebih aman saat melihat cahaya lampu kecil di rumah tua itu tetap menyala sampai fajar datang. Bagi Yuda, malam-malam itu bukan sekadar cerita lama yang menakutkan. Ia adalah saksi hidup dari kekuatan yang tak terlihat, dari cinta seorang kakek, dari misteri yang tak bisa dijelaskan oleh logika, dan dari ketenangan yang hanya bisa didapat setelah melewati kegelapan paling pekat. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini, dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.